Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak diragukan lagi, kebahagiaan terbesar dan kemuliaan tak terperikan bagi orang-orang mukmin adalah kebahagiaan dan kemuliaan saat rombongan mereka digiring ke dalam surga. Begitu surga yang dijanjikan berada di depan mata, dibukalah pintu-pintunya dan rombongan mereka disambut hangat para malaikat. Sebagaimana yang digambarkan dalam ayat Al-Quran, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke surga, sedangkan pintu-pintunya telah terbuka, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, "Salam sejahtera semoga terlimpah kepada kalian. Berbahagialah kalian, maka masuklah ke dalam surga ini, sementara kalian kekal berada di dalamnya." Quran Surat Al-Zumar ayat 72. Menurut Al-Kalbi dalam tafsir At-Tobari, ada 4 macam surga yang Allah janjikan kepada para hambanya yang bertakwa, yakni surga Ad, yang merupakan tingkatan tertinggi, kemudian surga Al-Mawa, surga Firdaus, dan surga Naim. Masing-masing luasnya seluas langit dan bumi. Di dalamnya terdapat banyak surga lagi dan para bidadari yang selalu menjaga pandangan. Mata mereka tak pernah diarahkan kepada siapapun kecuali kepada pasangan mereka. Tidak ada seorang pun baik kalangan manusia maupun jin yang pernah menyentuh mereka sebelumnya. Adapun yang menjadi landasan informasi tentang keempat surga ini adalah 2 ayat surah Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada 2 surga, dan selain dari 2 surga itu ada 2 surga lagi." Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 61-62. Al-Samarkandi menafsirkan, 2 surga pertama adalah surga Ad, dan surga Naim. Surga tersebut terbuat dari emas, penuh dengan pepohonan dan buah-buahan, ada 2 buah mata air yang mengalir di dalamnya. Sedangkan 2 surga yang terakhir adalah surga Firdaus dan surga Al-Mawa, yang terbuat dari perak, terlihat hijau tua warnanya, ada 2 buah mata air yang memancar, ada macam-macam buah kurma, serta delima di dalamnya. Menurut Al-Qurtubi, keempat tingkatan surga di atas dijanjikan untuk orang-orang yang takut saat menghadap Tuhannya. Hanya saja, rasa takut itu sendiri memiliki beberapa tingkatan. 2 tingkatan surga yang pertama diperuntukkan bagi para hamba yang paling tinggi ketakutannya kepada Allah, yaitu orang-orang pendahulu yang didekatkan kepadanya, Al-Muqarrabun. Sedangkan 2 tingkatan yang lainnya bagi orang-orang yang terbatas rasa takutnya, orang-orang kemudian dari golongan kanan, Asyabul Yamin, yaitu mereka yang diberi catatan amal dari sebelah kanan. Adapun pintu keempat surga tersebut berjumlah 8 pintu, sebagaimana riwayat Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Abi Hatim. Ahli solat akan dipanggil dari pintu solat, para ahli jihad akan dipanggil dari pintu jihad, para ahli puasa akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan, para ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah, para ahli ibadah haji akan dipanggil dari pintu haji, para ahli umroh akan dipanggil dari pintu umroh, para ahli syukur akan dipanggil dari pintu syukur, dan para ahli zikir akan dipanggil dari pintu zikir. Namun, Al-Baihaqi berpendapat bahwa masing-masing dari keempat nama surga di atas mencakup seluruh surga. Artinya, ketika disebut nama surga Al-Mawa, maka yang dimaksud adalah seluruh surga. Kendati demikian, para ulama kembali bersepakat bahwa surga memiliki beberapa tingkatan. Bahkan, ada yang mengemukakan lebih dari 4 tingkatan. Contohnya seperti yang dikemukakan Ibnu Abbas, yang menurutnya ada 7 tingkatan surga, yaitu surga Firdaus, surga Ad, surga Naim, Darul Khuld, surga Al-Mawa, Darussalam, dan Ilyun. Masing-masing tingkatan memiliki tingkatan lagi. Akan tetapi, menurut Al-Samarkandi, yang lebih kuat tetaplah yang 4 tingkatan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Quran. Dan di dalamnya ada tingkatan-tingkatan lagi. Maka 4 tingkatan ini pula saja yang akan dijabarkan pada kesempatan ini. Pertama, surga Ad. Dalam riwayat Ibnu Huzaimah disebutkan, surga Ad adalah surga yang belum pernah terlihat mata dan belum pernah terbesit hati manusia manapun. Tidak ada Bani Adam yang menempatinya kecuali para 3 golongan, para nabi, para syiddiqin, dan syuhada. Dalam sebuah hadis qudsi, dia berfirman kepada surga ini, "Berbahagialah orang yang memasukimu." Sementara Al-Mawardi dalam tafsirnya mengungkapkan, tentang surga Ad sendiri ada 5 pandangan. Pertama, surga Ad adalah surga keabadian dan tempat kediaman. 2. Surga Ad adalah taman-taman yang penuh dengan pohon delima dan anggur. Sebagaimana riwayat Ibnu Abbas,
3. Ad sendiri adalah sebuah nama yang ada di tengah-tengah surga. Sebagaimana riwayat Abdullah ibnu Mas'ud. 4. Nama Ad sendiri adalah sebuah nama istana di surga. Sebagaimana riwayat Amr ibnu Al-As dan Al-Hasan. 5. Surga Ad adalah surga yang berada di langit tertinggi, tidak ada yang memasukinya kecuali para nabi, orang-orang syidik, dan para syuhada, dan para pemimpin yang adil. Hal itu sejalan dengan yang dikemukakan Al-Ahwas Ibnu Hakim dalam tafsir Al-Salabi. Di dalam surga Ad ini adalah sebuah kota yang terbuat dari permata putih yang menyilaukan mata. Belum pernah diperlihatkan kepada seorang nabi pun, atau kepada satu malaikat pun. Kota ini dijanjikan Allah untuk para nabi ulul azmi, para syuhada, para pemimpin yang adil, dan para mujahidin. Sebab mereka adalah orang-orang yang unggul dalam segalanya. Maka pantaslah surga ini menempati tingkatan tertinggi karena akan dihuni oleh hamba-hamba pilihan. Kedua, surga Al-Mawa. Mengutip pendapat Ibnu Abbas, At-Tobari menyebutkan, ia berada di dekat Sidratul Muntaha, Quran Surat An-Najm ayat 15, tepatnya di sebelah kanan, Arsy. Kata Amawa sendiri berarti tempat berlindung, sebab ia merupakan tempat berlindungnya ruh para syuhada dan ruh orang-orang mukmin. Lantas siapakah para hamba Allah yang dijanjikan akan mendapat kenikmatan surga ini? Allah mengutarakannya dalam Al-Quran, sesungguhnya orang yang benar-benar percaya kepada ayat-ayat kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu mereka segera bersujud seraya bertasbih dan memuji Robnya, dan lagi pula mereka tidaklah sombong. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Robnya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa-apa rezeki yang kami berikan. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka, atas apa yang mereka kerjakan. Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka adalah surga Al-Mawa tempat kediaman, sebagai pahala terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Al-Sajdah ayat 15-19. Serupa dengan para penghuni surga lainnya, surga ini juga dijanjikan bagi para hamba yang takut saat menghadap Tuhannya. Hanya saja ditambahkan dengan menahan hawa nafsu. Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya tempat tinggalnya adalah surga Al-Mawa. Quran Surat Al-Nazi'at ayat 40-41. Hal itu sejalan dengan salah satu hadis Nabi Muhammad, yang diriwayatkan oleh Al-Hakam Ibnu Umair, malulah kalian kepada Allah, peliharalah kepala dan anggota tubuh di dalamnya, peliharalah perut dan isinya, ingatlah kalian kepada kematian dan kehancuran. Siapa saja yang melakukan semua itu, maka balasannya adalah surga Al-Mawa. Hadis riwayat At-Tabrani. Ketiga, surga Firdaus. Disebut dengan Firdaus, karena dikelilingi dan diliputi oleh banyak pohon, yang kebanyakan adalah pohon anggur. Ada pula yang berpendapat, Firdaus artinya lembah-lembah yang ditumbuhi berbagai macam tumbuhan. Ada lagi yang mengatakan, dalam bahasa Rum, Firdaus berarti kebun atau taman yang penuh dengan pohon anggur. Siapapun yang berada di dalamnya akan kekal, tidak akan merasa jenuh atau bosan, layaknya para penghuni dunia. Tatkala mendapat satu nikmat, mereka ingin beralih kepada nikmat lain, bahkan yang lebih besar. Demikian adanya tabiat penghuni dunia. Sementara para penghuni surga Firdaus tidak mengenal jenuh dan bosan pada sebuah nikmat. Apapun yang mereka inginkan sudah tersaji dan apapun yang mereka pilih sudah disiapkan. Bahkan, dalam sebuah riwayat surga ini merupakan surga yang tertinggi. Ubadah ibnu Al-Syamit meriwayatkan bahwa beliau bersabda, sesungguhnya surga itu memiliki 100 derajat. Satu derajat dengan derajat lainnya laksana antara langit dan bumi. Surga Firdaus adalah derajat yang tertinggi. Darinya memancar sungai-sungai surga yang 4. Jika kalian memohon surga, maka mohonlah surga Firdaus. Demikian seperti yang diungkap dalam tafsir Al-Maturidi. Dalam Al-Quran, Allah juga telah memberi gambaran siapa saja yang berhak mendapat balasan surga ini, yaitu mereka yang khusyuk dalam syalatnya, orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tak bermakna, orang yang menunaikan kewajiban zakat, orang yang menjaga kemaluannya, sebagaimana dalam ayat berikut, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,
kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Mukminun ayat 1-11. Surga ini juga dijanjikan bagi orang yang berjuang di jalan Allah. Sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat yang dipersiapkan Allah bagi orang-orang yang berjuang di jalannya. Antara satu derajat dengan derajat lainnya laksana antara langit dan bumi. Jika kalian memohon, mohonlah surga Firdaus. Sebab, ia adalah di tengah surga, sekaligus surga yang tertinggi. Di atasnya adalah Arasy Ar-Rahman. Darinya sungai-sungai surga memancar. Demikian seperti yang diungkap dalam tafsir At-Tabari. Dalam riwayat lainnya dikatakan bahwa setelah putranya Haritsah gugur syahid di medan perang Badar, Ummu Haritsah datang mengadu kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasul, engkau sendiri tahu bagaimana kedudukan Haritsah di hatiku. Jika dia berada di surga, aku tak akan lagi menangisinya. Namun, jika tidak, engkau akan melihat apa yang akan aku lakukan." Beliau bersabda, "Engkau kehilangan anakmu. Apakah surga itu hanya satu? Ketahuilah, surga itu justru banyak sekali tingkatannya. Dan Haritsah berada di surga Firdaus yang tertinggi." Hadis riwayat Ahmad. Keempat, surga Naim. Malik Ibnu Dinar dalam tafsir Ibnu Abi Hatim menyebutkan, surga ini berada di antara surga Firdaus dan surga Ad. Adapun para penghuninya disebutkan oleh Allah dalam sebuah hadis qudsi, orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Namun, tatkala ingat kepada keagunganku, mereka kemudian merasa diawasiku. Tulang-tulang mereka seperti langsung mengerut karena takut kepadaku dan kemuliaanku. Aku yang semula ingin menimpakan azab kepada para penghuni bumi, tatkala melihat orang-orang haus dan lapar, puasa, karena takut kepadaku, akhirnya memalingkan azab itu dari mereka. Dalam Al-Quran, Allah juga menginformasikan siapa saja yang kelak akan mendapat balasan surga ini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga Naim yang penuh kenikmatan. Quran Surat Yunus ayat 9. Dijelaskan oleh Muqatil, maksud orang-orang beriman di sana adalah orang-orang yang percaya kepada Allah, menunaikan amalan-amalan yang saleh, dan kewajiban-kewajiban darinya. Berkat keimanan, kepercayaan, dan tauhid mereka, Allah melimpahkan petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan surga, di mana di bawah istana-istana mereka ada cahaya dari cahaya istana permata dan yakut yang mereka tempati. Sungguh di dalamnya, mereka tidak dituntut satu pekerjaan pun selamanya. Mereka tidak mengalami satu kesulitan pun. Doa mereka di dalamnya ialah, Subhanakallahumma, dan salam penghormatan mereka ialah, salam. Dan penutup doa mereka ialah, Alhamdulillahirobbil alamin. Dalam surah lain, kenikmatan-kenikmatan dalam surga itu digambarkan, tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Mereka itu memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan. Dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan, di dalam surga-surga Naim yang penuh nikmat. Di atas tahta-tahta kebesaran berhadap-hadapan. Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamar itu alkohol dan mereka tiada mabuk karenanya. Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya, seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik. Quran Surat Asy-Syaffat ayat 40-49. Secara umum, calon penghuni surga ini adalah orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Quran Surat Al-Qalam ayat 34. Bahkan, seandainya para ahli kitab beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga Naim. Dan sekiranya ahli kitab beriman dan bertakwa, tentulah kami tutup, hapus, kesalahan-kesalahan mereka dan tentulah kami masukkan mereka ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat dan Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada golongan yang pertengahan. Dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka,
Quran Surat Al-Maidah ayat 65-66. Dalam petikan doanya, Nabi Ibrahim alaihissalam memohon agar mendapatkan kenikmatan surga Naim ini. Dan kelak Allah akan mengabulkan permohonannya dengan balasan yang lebih istimewa dari apa yang diminta. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 83-85. Semoga kita termasuk para hamba Allah yang kelak mendapat balasan terindah darinya. Wallahu a'lam.